Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 181221133. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan yang saya lakukan, yaitu mengenai perancangan aplikasi tone recognition, atau dengan kata lain adalah aplikasi pengenalan nada, ataupun bisa dikenal dengan istilah aplikasi yang membahas tentang musik dengan menggunakan metode LPC. Nah, hal ini saya lakukan untuk menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian pada semester 6. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini kita bahas mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini adalah menjadi alasan mengapa saya mengangkat tema atau judul mengenai pengenalan satu nada. Yang pertama, atau musik ya. Yang pertama adalah karena musik ini sudah marak diperkenalkan. Nah, dan selain itu di poin kedua yaitu musik ini juga banyak diperlombakan. Sebagaimana yang telah kita lihat melalui media-media kita, musik selalu menghibur masyarakat kita, sehingga hal ini masuk ke poin ketiga, yaitu musik ini banyak diminati masyarakat. Dan tentunya di sisi lain ternyata musik juga memiliki dampak baik terhadap kesehatan ataupun pendidikan dan manfaat musik pada anak-anak. Nah, pada slide selanjutnya, ternyata musik juga dikenal sebagai bagian dari salah satu kecerdasan, yaitu dengan kata lain adalah kecerdasan musikal. Nah, pengertian dari kecerdasan musikal yang itu adalah kecerdasan untuk mengolah atau memanfaatkan suatu yang berkaitan dengan irama, nada dan suara, termasuk suara yang bersumber dari alam. Nah, dari beberapa ahli saya memilih pendapat dari Howard Gardner dalam Sugiono tahun 2019 pada dalam bukunya halaman 192. Pengertian dari kecerdasan buatan atau kecerdasan musikal yaitu kemampuan mengenai bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau penikmat musik, membedakan atau kritikus musik, mengolah atau komposer, dan mengekspresikan atau menyanyi. Saya kira membahas tentang pengertian musik cukup. Selanjutnya, metode apa yang akan saya gunakan pada perancangan aplikasi tersebut. Nah, dari berbagai sumber yang telah saya jadikan referensi, ternyata metode dengan menggunakan metode linear predictive coding atau disingkat dengan LPC, hal ini akan mempresentasikan sinyal-sinyal ataupun suara yang dikeluarkan oleh satu benda, alam, ataupun suara dari manusia. Nah, umumnya LPC digunakan karena menyediakan pemodelan yang baik untuk sinyal suara. LPC dapat dengan mudah dan langsung diterapkan baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras, karena perhitungan matematis yang dilibatkan relatif lebih singkat dari metode-metode yang dikenal sebelumnya. Ini merupakan salah satu keunggulan dari metode LPC apabila diterapkan dalam perangkat lunak, khususnya mengenai mempresentasikan sinyal. Nah, pada slide selanjutnya, apa saja sih sebenarnya keunggulan atau manfaat dari aplikasi ini? Nah, aplikasi ini ternyata tidak hanya diperuntukkan untuk usia dini saja, namun juga akan membantu orang dalam kategori buta nada ataupun yang sudah mempunyai bakat bermusik dalam mengatur intonasi dan tempo nada. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada salah satu masalah seorang penyanyi ataupun seorang yang sedang mengikuti perlombaan itu adalah mengenai mengatur intonasi dan tempo nada. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari penjelasan
yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu di dalam latar belakang, maka diantaranya rumusan masalah yang bisa diangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana membuat sistem yang mampu memahami nada. Nah, karena unsur terkecil musik yaitu adalah nada, dan tema yang kita angkat di sini mengenai pengenalan nada adalah suatu sistem yang mengenali nada, maka penting adanya bagaimana rumusan masalah ini bisa diangkat. Kemudian metode seperti apa yang diperlukan untuk membuat sistem tersebut? Nah, tentunya tadi jawabannya adalah metode dengan menggunakan metode LPC. Kemudian alat-alat apa saja yang harus terpenuhi? Tentunya dalam membuat sebuah aplikasi perlu adanya alat tertentu dalam membantu berjalannya aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem tersebut yaitu adalah yang pertama, memberikan pelatihan tentang nada pada anak usia dini. Nah, kedepannya kan aplikasi ini akan memberikan sumbangsi besar kepada orang-orang berbakat untuk menyanyi ataupun membawakan sebuah musik. Jadi aplikasi ini memang awalnya dirancang untuk membantu orang-orang di usia dini dalam mengembangkan bakat pengenalan nada. Kemudian mencerdaskan anak menggunakan metode penerapan musik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwa musik ternyata memiliki beberapa manfaat, dan salah satunya adalah mencerdaskan anak. Tentunya juga ada sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa musik itu dapat meningkatkan daya ingat seseorang, ataupun juga dapat meningkatkan analisa seseorang. Nah, yang poin selanjutnya itu membantu orang termasuk kategori buta ataupun yang sudah mempunyai bakat bermusik dalam mengatur intonasi dan tempo nada. Jadi ini setelah dibahas dalam latar belakang sebenarnya, yaitu mengenai ada beberapa orang yang termasuk kategori buta nada, namun karena keinginan yang besar untuk melatih suara ataupun nadanya, maka dibuatlah sebuah sistem yang mampu mengenali nada. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah tutor ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhajir mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.